saya lanjut. Tania juga terima kasih. Pertama sih ya record video udah, kemudian 3D view in sheet ya, detail pintu dan jendela. Masalah kemarin saya sudah provide videonya, silakan dibantu ulik juga ya. Tapi satu hal yang perlu saya ulangi sekali lagi bahwa export IFC itu sangat rapi di SketchUp. Bahkan dia ngegroup by wall itu sendiri, by satu segmen wall itu sendiri, kemudian dari jendelanya dia udah group sendiri. Pokoknya udah kayak rapi banget kayak di SketchUp yang kita manage modelnya lah gitu, versi kita sih, versi saya ya, kalian saya belum lihat. Kemudian saya masuk ke sini 3D view in sheet. Sebelumnya saya belum kasih tahu tutorial ataupun belum share ke kalian itu buat ini dulu deh, yang full kayak gini nih. Ada 3 orientasi dari model ini yang harus kita masukkan di sheet ya. Ini sheet paling akhir, sheet nomor 16. Jadi saya coba, ini agak lompat. Nanti pada saat merapikannya mungkin saya akan buat satu video di hari Kamis malam. Harapannya tidak ada harapannya belum ada tambahan video custom lagi kayak kemarin, tapi itu good. Saya apresiasi dan mohon izinkan saya kasih waktu untuk mendetailkan gambar-gambar ini ya melalui video-video yang tersisa di beberapa pertemuan di akhir ini. Oke. Dan langsung aja saya akan seperti biasa buat kop gambar. Ini kop gambarnya kayaknya saya belum update juga ya. Oke, nanti saya segera update juga. Itu PR saya sih. Iya, belum ada garis double line di sini dan ada thickness mark. Ya, kayak gini sih. Oke, itu PR saya. Masih saya ingat. Oke. Dan langsung aja klik kanan, new sheet, Amoda title block yang udah saya provide ke kalian. Dan ini kategorinya saya mau buat baru lagi, masuk ke dalam 3D view sheet. Kira-kira gitulah ya. Ini saya nggak tahu nih munculnya di mana. Saya kasih info lagi atau saya ulangi lagi adalah klik kanan, find in project browser, dia akan langsung kemari. Bahwasanya inilah gambarnya. Dan saya akan buat di sini kategori subjudul buildingnya atau sheet buildingnya itu masuk dalam kategori 3D AMD ya. Kita pakai inisial AMD dot 3D view. Ya, dia akan masuk AMD 3D view. Iya. Dan ini saya buat nomor lanjutannya itu ke 2000, jadi ke 3000 kali ya. ARC hyphen 3001 misalnya. Namanya di sini apa ya namanya? Ada namanya nggak? Isometric. Gambar isometric. 3D isometric. Klik. Nah, dia langsung automate 3D isometric. Gambar nomornya juga di sini udah langsung. Saya review kembali nggak apa-apa. Dan ini hal yang paling krusial yang perlu kita ketahui bahwa kita pergi ke 3D ya. Kalau di keyboard shortcut aja pakai keyboard shortcut saya itu pakai CTRL 3, dia langsung ke 3D, atau pakai ini ya, home icon ini. Nah, di sini kita nggak tahu nih di mana lagi gitu. Saya ingatkan, klik kanan, find in project browser, dia akan nyari seperti ini. Dan ini saya duplicate with detailing. Dan izinkan nanti saya untuk berikan saya waktu untuk buat surface yang cantik seperti ini ya. Ada grass-nya juga, yang saya kira emang cukup inilah cakep untuk dibuat. Oke, itu nanti saya lengkapin. Saya rename biasa. Ini nggak ada ininya ya, nama isometric 1, isometric 2 gitu aja ya. Rename bisa pakai F2, isometric 1.
ya. Dan ini kita buat dari yang paling atas, di mana window-nya itu yang paling belakang. Jadi saya buat seperti ini. Ini ya isometrik, bukan perspektif ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Dan setelah itu jangan lupa untuk ada yang namanya di sini unlock 3D view. Kita save orientation dan lock view-nya ya, supaya kita nggak bisa ngorbit-ngorbit lagi. Jadi untuk menjaga nanti ketika kita masukin ke sheet, dia itu ketika kita geser pasti di sheet juga agak berantakan view-nya gitu. Dan satu lagi, kalian bisa tips berikutnya adalah klik kanan, sebentar. Nah ini crop boundary to model, crop boundary to screen gitu ya. Jadi ada viewport yang harus kita batasin di sini. Kalau kita klik kanan, crop boundary to model, dia viewportnya itu sampai di sini. Tapi kalau saya buat klik kanan, crop boundary to screen, dia akan full ke screen yang tertampil di sini ya, gitu, terpotong di sini. Jadi umumnya saya menggunakan itu namanya klik kanan, crop boundary to model gitu ya. Nah ini bisa juga di adjust. Daripada kita harus jemput kemari, ini sama aja sih. Cuman kan kita lebih cepat klik kanan, crop boundary to model, dan ini kita bisa ini hidden aja. Dan saya lihat background kalian itu putih, jadi ini saya perlu atur lagi backgroundnya itu dari sini. Saya review ulang nggak apa-apa. Backgroundnya itu saya buat non ya, jadi dia putih. Klik OK, dan ini saya close supaya dia objek yang di dalam crop ini aja yang kelihatan gitu, di dalam crop line ini aja yang kelihatan. Nah boleh di hidden cropnya, boleh enggak, tapi itu tergantung kita. Tapi kalau saya hidden aja cropnya kalau udah finish, jadi nggak terlalu berisik gambarnya. Nah caranya sama juga, kita balik ke 3D isometric ini, tarik seret aja. Nah masalah berikutnya, bukan masalah sih, settingan berikutnya kita atur. Pertama itu kita nggak mau buat nama isometriknya itu nyala, itu langsung ke property saja, no title. Oke. Kemudian di dalam ini kita harus ganti skalanya mungkin 1:50 kali ya. Sementara kita buat 1:50 dulu, kita seret kemari. Apakah kurang kecil, mungkin 75 kali ya, 75, let's say 75. Apakah kecilan? Oke. Saya coba adjust dari scale ini. Kalau misalnya nggak ada settingannya sesuai itu, biasalah custom itu kalian saya rasa bisa adjust lah ya. Nah ini mungkin sementara kita buat 165. Oke, saya save dulu ya. Ini bisa diatur kayak ini ya, mudah untuk arrow keyboard, bisa diatur kayak gini. Jadi nggak perlu pakai perintah move dan lain sebagainya. Dan berikutnya kita buat yang di sini, duplicate view, rename aja pakai 2. Terus tadi yang udah kita lock, kita buka lagi locknya nih, unlock view, pintu depan berada di posisi ini. Oke. Nanti saya udah lupa nih, apakah saya udah pernah ngasih ekspor JPEG kayak di SketchUp juga sih. Nanti saya coba, andai pun udah pernah, mungkin saya review lagi lah. Tapi saya ingat saya sih belum. Oke. Ini sudah, saya coba cek lagi. Kira-kira seperti ini. Dan ini juga tarik seret sama aja. No title. Oke, lanjut ke berikutnya itu yang sisi ini ya, ada sliding door-nya. Kemudian duplicate lagi, sama aja, nggak apa-apa, pengulangan. 3.
ini sudah saya rekam ya. Oke, udah. Buka lagi. Oh, tadi sebelumnya belum kita save orientationnya atau lock ya. Jadi save, kemudian yang ketiga, kita pergi yang ketiga. Atur dia orbit sesuai dengan ini ya. Nah, kalau misalnya kalian udah sering menggunakan ini crop view-nya ini, saya udah buat keyboard shortcut-nya itu pakai Shift dan S dan Shift dan C untuk nge-cut ininya ya, viewport-nya. Jadi kalau munculkan boundary untuk crop view-nya ini, saya pakai Shift S, kalian bisa pakai dan gunakan. Dan ini juga bisa ditarik kemari. Gitu. Oke, ini arahnya seperti itu kurang lebih. Dan ini bisa ditarik seperti ini juga sih. Nah, ya. Saya Shift S lagi dan balik ke ini, ke apanya? Ke sheet-nya. Tarik, dan ini cukup cepat menurut saya kalau kalian sudah sering menggunakannya ya. Dan ini juga arah sebaliknya, ini jendela di belakang, nah ini pintu di sini. Oke. Symmetric 4, duplicate. Nah ini 4. Saya coba ini apakah, oh ini belum di lock tadi view-nya. Saya sarankan untuk di lock, save orientation, isometric. Dan ini dia posisinya tadi ya kurang lebih seperti inilah ya. Ya, kurang lebih seperti itu, dan ini dia tarik seret. Kurang tunduk sepertinya. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih, oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kalau crop view-nya itu nggak rapi, dia akan ngasih boundary temporary line di sini kalau kita klik ya. Nah, ini juga. Makanya itu harus kita rapiin ya. Pakai Shift S, karena saya sering menggunakan ini dalam membuat gambar dari Revit sendiri ya. Gitu. Oke, ini udah saya save, dan saya butuh isometric bla 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 di sini ya. Kita bisa pakai yang satu view ini aja. Title no line, title with line. Katakan seperti ini. Jadi again, nanti mohon kasih saya waktu untuk ngedit ini ya, berdasarkan standar Amoda sih. Tapi ya kurang lebih sama. Paling tinggal besar kecilnya tulisan lah ya. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya di video sebelumnya itu, kalau misalnya ini ada isometric 3 dan sementara kita mau buat custom ini hanya isometric aja, itu tinggal ganti aja di title on sheet. Itu penting ya, kalau bagi saya itu sangat penting. Customnya di situ. Dan untuk teks saya akan ini aja sih, quick review aja, karena untuk teks itu standar aja sih. TX atau pergi ke anotasi. Sebentar ya. Mana nih anotasi? Nah, ini anotasi, kemudian ini TX. Ya, teks. Lalu dia ngarahin kemari, buat di sini namanya apa ya? Contoh atap Fumira. Oke, keren juga. Atap. Oke, atap Fumira. Baru pakai arcs atau curve dimension, curve line ya. Dan ini bisa saya buat open dot, bukan open dot, close dot ya. Nah, ini udah saya buat customnya. Terus kalau untuk sementara kalian belum buat dynamic blocknya dari Revit Family, ya silahkan aja ini dibuat sementara untuk underline atau Ctrl U. Ini underline, dan satu lagi teks di bawahnya kode bla 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 ini ya. Sementara gitu. Saya sepertinya ngecek di file AutoCAD kalian tuh ini udah kayaknya udah di dynamic block, tapi saya belum
pastiin lagi sih. Yang pasti kemarin itu dynamic block itu yang mana ya? Kayaknya ini deh, ini udah dynamic block udah dari template kalian. Itu sangat bagus sih, dynamic block itu sangat rapi dan mempercepat kita. Nah, itu salah satu tips untuk ngeload 3D model ke gambar atau title block gitu. Dan kira-kira di sini penamaannya udah oke. Soft drawing, architecture itu udah. Penamaannya itu saya buat custom sendiri, silahkan buat versi kalian. Dan sebelum saya masuk ke saya better kemari ya kali ya, untuk yang berbau-bau 3D deh, yang berbau 3D. Langsung aja di lembar kedua terakhir atau lembar ke-15, saya buat satu lagi. Klik kanan di sheet sama new sheet, mode title block, dan saya ambil kategori subjudulnya ini building ARC 3D view. Agak kelihatan rame, jadi saya collapse all dulu supaya lebih enak ngelihatnya 3D view. Nah, ini ARC, bukan di sini deng, tadi AMD ya, sorry, salah, AMD 3D view. Saya close ini AMD 3D view, dan gambarnya adalah detail decking misalnya ya. Jadi ini saya mau kasih tips bagaimana kita untuk ngekat parsial seperti ini ataupun satu zona seperti ini gitu ya. Detail decking. Itu ada tipsnya lagi. Nggak sulit, gampang aja. Satu tips lagi sebelum saya ke situ. Ini kan sudah banyak nih, dan ini membuat saya nggak mudah untuk memanage view saya, ataupun viewer lah bahasa kitanya gitu kan. Ini saya klik aja F4 di keyboard shortcut saya, udah saya setting yang kalian gunakan, atau pakai ini close inactive view ya. Saya biasanya pakai F4, jadi display yang di sini itu semuanya hanya ini doang gitu, hanya pekerjaan yang terkait dengan ini doang. Karena kalau misalnya kalian tuh banyak buka sheet ataupun buka view, itu akan ngurut ini sampai dia nggak kebagi lagi, dia sampai ketutup lah kira-kira gitu. Nah, better tuh close inactive view dan mulai pekerjaan yang baru yang berkaitan. Yang tidak berkaitan silakan di close aja, karena memang berpengaruh kepada grafik performance juga sih kalau menurut saya. Nah, berikutnya kita pergi ke 3D view tadi di sini. Ini 3D view. Ini saya copy lagi, yang ini boleh, yang ini deh, copy, klik kanan, duplicate view, duplicate aja, coba ya, duplicate aja nggak masalah, dan ini di close. Saya buat namanya detail decking, 3D detail decking ya, detail decking. Nah, ini ya di sini ada beberapa tips. Yang pertama, dia tidak menunjukkan fondasi, dia hanya menunjukkan material aja apa yang dipakai. Jadi di luar dari ini kita harus hidden kali ya, karena ini memang surface dari tanah ya. Yang pertama, cara cepatnya adalah klik objek yang mau kita munculin, terus H dan H ya, dia akan hidden. Kemudian select ini, baru di ini elemen ini di hidden, hide element, dan balikin HR, dia hanya ini doang tinggal ya. Dan satu lagi, kita harus membatasi scope box ya, apa bahasanya ya, selection box, sorry. Nah, selection box itu hanya untuk ini doang. Nanti saya akan buat surface dari permukaan tanahnya, jadi mohon kasih saya waktu. Oke, dan ini section box ini bisa kita hidden by VG, VV, atau dari sini visibility graphic, annotation kategoris, karena itu bentuk 2D, namanya section box.
di uncheck aja. Oke, lalu jangan lupa kayak tadi, klik di sini Shape Orientation and Lock View. Sebentar ya. Ya, Save Orientation and Lock View. Jadi kita nggak bisa orbit ataupun view ini nggak bakal bergeser lah, bahasa kasarnya gitu. Again, detail decking ini tarik seret dan taruh kemari ya. Dan di sini namanya isometric detail decking ya. Oke, itu gampang lah. Itu mungkin saya skip aja, nanti di detail videonya itu akan saya share. Saya lihat proporsi gambarnya dulu, apakah sudah oke. Kurang kecil menurut saya. Dan backgroundnya harus dibuat warna putih supaya jangan ini ya, di print itu warnanya minimize lah, kira-kira gitu. Ya, ini saya hidden dulu detail decking ini, sementara saya buat seperti itu. Dan ada tips sih, kalau di SketchUp juga ada hidden line setting. Nah, ini kan dia surface ataupun material setting lah, kira-kira material style lah, kira-kira gitu. Di Revit kan ada sistem style-nya juga. Nah, kalau di Revit itu ada ya, ini juga sama sih, hidden lines. Nah, gini. Jadi kalau untuk kalian yang sering ngeprint banyak, saya sarankan untuk hidden line ya. Tapi kalau memang kayak kita di kantor, kita udah paperless, nggak ada satupun kertas yang di print selama saya bekerja, dan semua submission udah digital, dan review itu by ya widescreen juga sih. Ini juga bisa kalian setting shaded boleh ya, tapi saat ini saya sering pakai 3 sih, consistent color, wireframe, sama hidden line. Yang ketiganya ini saya gunakan untuk editing, model editing dan penyajian di gambar gitu. Nah, karena memang di gambar ini kita buat ini bermaterial gitu ya, kita buat aja consistent color, dan nanti saya akan coba di video selanjutnya, insya Allah saya buat inilah surface material seperti ini gitu. Tapi saya nggak tahu nih langsung dari sini bisa apa nggak, saya belum pernah coba, tapi saya akan coba quick review aja, quick one. Ini dia miring, coba ini ya. Nah, ini ya kurang lebih bisa lah, tapi ini masih miring surface-nya, jadi ini bisa saya align aja kali ya. Bisa nggak di align? Kalau misalnya nggak bisa di align, nanti saya coba ulik dulu, tapi kurang lebih seperti ini. Dan nah, sedikit lagi sebelum kita Q&A ya, tanya jawab jika ada, saya mau info ataupun mau memberikan tutorial terkait penyajian seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi di awal itu saya ngerasa susah sih, awal banget saya pakai Revit untuk nge-show seperti ini gitu ya. Saya ke data plan lantai 1. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Objek ini kan polos nih, saya mau munculkan ini gitu ya. Bisa di hidden, dan ya ada 2 top view. Jadi pakai ini aja, call out, namanya sini ada call out, atau keyboard shortcutnya itu udah saya buat CU. Oke, call out itu mendetailkan hanya objek ini aja gitu. Apakah dia perlu pondasi? Tidak. Jadi pondasinya nanti kita hidden aja, nggak apa-apa. Oke, go to view, klik kanan go to view, atau ada di sini langsung. Nah, dia hanya memunculkan ini doang gitu ya, lantai teras doang ya. Jadi ini HH aja, HH, kita isolasi sementara mereka keluar, dan select semua FL atau filter itu dicek non, dan kita tinggalkan hanya grid aja. Jadi check all, tinggalin atau sisain hanya grid aja. Oke, klik kanan hide in view, hide element, baru HR. Nah, objeknya udah ada di sini. Oke, dan ini saya akan masukkan ke dalam
2, oke. AMD dana rencana ya, karena ini dana rencana. AMD dana rencana, dia udah masuk kemari. Saya buat detail decking bottom view, F2, detail decking bottom view. Nah, ini saya balik ke gambar ini tadi, saya tarik seret aja dulu kemari. Oke. Sementara ini terlalu gede, nanti saya akan adjust sesuai dengan template kita di Amoda. Dan oke, ini bagus sekali ya. Ini dia menggunakan format horizontal ya, horizontal. Jadi ada dua cara. Saya coba satu cara pertama dulu. Nah, ya. Pertama, ada dua cara cepat untuk merotate view ini ke bentuk horizontal seperti ini. Jadi klik ini, di sini ada namanya rotation on sheet. Itu buat aja clockwise atau counterclockwise. Nah, di sini saya buat counterclockwise, dan ini unfortunately ini ikut juga gitu. Nah, makanya kenapa di template kita itu kita buat custom ataupun dummy penamaan penamaan title gitu ya. Karena inilah salah satu alasannya. View bisa saya putar, tapi ini ikut juga, dan ini saya nggak bisa atur menjadi horizontal. Nah, itu salah satu kelemahannya. Kalau misalnya kalian menemukan cara untuk membuat ini horizontal, title-nya aja tidak mengikuti view-nya, tolong kasih tahu saya kan gitu. Nah, saya akan apresiasi lah kira-kira gitu. Nah, ini sementara ini kita no title, baru kita paste yang tadi gitu. Nah, ini title-nya di sini. Jatuhnya ini dummy, bukan dependent to the view gitu ya. Jadi ini nggak ada kaitannya. Ketika kita ubah nama view ini di project browser, dia nggak ikut gitu. Jadi ini jatuhnya kayak dynamic block di AutoCAD aja. Kira-kira seperti itu. Sorry. Ini kalian bisa tambahkan namanya di sini bottom view. Ya, bottom view detail decking. Nah, again, kalau misalnya nanti kalian sulit, sorry, sebentar ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa kesulitan untuk buat kayak double line ini gitu, ini gimana sih mas kira-kira buatnya? Ya, untuk temporary solution ya kita buat teks manual di atasnya, dan itu menurut saya sih nggak masalah ya. Ini kita buat detail decking lah. Saya copy aja dari sini biar cepet. Detail decking. Nah, ini buat aja di atasnya nggak masalah. Saya kemarin itu bukan kemarin sih, udah dulu banget tuh, awal-awal banget pakai dummy ini, saya maksa tuh untuk buat atas bawah ini teksnya seperti ini gitu. Padahal kalau kita buat dia masuk ke dalam ini, dia kayak memanjang deh gitu. Oh, ini bisa juga sih detail decking bottom view, tapi susunannya kan udah berantakan seperti ini gitu ya. Jadi kita harus edit family lagi, load lagi, dia akan nge-replace yang lain juga gitu. Jadi saat ini sih saya nggak nyaranin gitu. Atau mungkin template kita itu bisa diganti panjang lah kira-kira, detail decking bottom view gitu. Jadi kalau di edit family-nya itu kita langsung tarik aja. Soalnya di sini pasti banyak nih nyusun kayak gini. Nah, ini dia saling overlap ya gitu. Masalah ini overlap atau tidak, nanti kalian buka sendiri dan coba cek sendiri, itu pemahamannya harus harus diulik sendiri lah, self study gitu. Kenapa itu di overlapping? Karena saya kasih clue-nya aja deh. Di edit tab ini, di edit type ini ada beberapa yang kita non off kan ya. Kayak di dynamic block juga sih jatuhnya. Nah, itu ya oke, kita masuk ke buat framingnya gitu. Nah, saran saya untuk membuat gambar seperti ini, framingnya itu lantainya itu jangan di hidden gitu. Kalau ini kan di hidden nih. Ini klik kanan aja, override graphic by element, transparansinya dinaikkan sehingga dia transparan memunculkan framingnya gitu. Just in case framingnya bergeser, kan kita harus ngejust juga ini lantainya, kira-kira gitu.
Nah, misal kalian nggak mau munculin gridnya, ya udah select aja gridnya di hidden gitu. Simple sih, kalau modelnya udah jadi mah udah cepet banget gitu. Detailnya belum sesuai, saya nggak tahu nih apakah model saya salah atau gimana ya, sebentar ya. Oh iya, model saya salah nih, kurang satu framing lagi, sebentar, kasih saya waktu. Sorry. HI, edit in place, edit extrusion, ini saya butuh. Nah, ini DM atau mirror atau draw axis, kemudian SL split element, pakai yang ini ya, yang nyala blue highlighted icon. Ini juga udah jadi cepet gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gitu. Dan saya balik kemari. Nah, dia udah komplit. Tinggal lagi kita buat dimensinya, kira-kira gitu. Dan ini titik kolomnya ini harus kita turunkan view range-nya ya. Saya coba cek dulu ya, view range-nya kenapa nggak nongol. Oke. Jadi ini yang saya bilang tadi, saya sering menggunakan 3 items yang tadi, consistent color, hidden line, sama wireframe. Nah, untuk objek ini ya bisa aja sih lantainya dan framingnya kita transparansikan. Cuman kalau memang mau cepat pakai wireframe aja gitu. Pakai ini ya, WF. Saya udah buat keyboard shortcutnya WF wireframe gitu. Jadi saya ralat sedikit. Sebenarnya kita tadi itu nggak perlu transparansi dari lantainya gitu ya. Kita nonkan aja ini, nolkan aja. Klik OK. Nah, ini langsung aja WF, dia udah langsung ada di sini gitu. Cuman PR-nya adalah kebetulan di sini kita ada garis bantu untuk ngambil center point-nya atau middle point-nya. Ya sama aja pakai di di Revit itu pakai DL atau pergi ke anotasi, kita pakai detail lines. Pakai aja dia ini center yang ukuran 18, center half kali ya, coba ya, SM kali. Sorry. Nah, ini tarik aja. 18 masih ketebalan. Pakai yang 12 aja kali. Central full kali. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kalian buat garis bantu copy. Ini belum posisi center karena snapnya tadi saya belum dapat. Jadi ada baiknya gini aja. Ada satu tips di sini, ketika saya objek ini nggak bulat nih, 41, sekian gitu ya. Jadi masukin aja formulanya sama dengan 40 dibagi 2. Dia akan terbagi center ya. Kalau misalnya dimensi dari profilnya itu tidak genap gitu ya. Jadi kalian nggak perlu kalkulator, di sini bisa kita langsung masukkan rumusnya. Nah, copy aja kemari. Dan ya, profilnya sebenarnya di sini di depan ini ada satu lagi ya. Iya, benar. Oke, objek saya udah benar. Kemudian kita DI aja. Ini. Nah, kira-kira gitu. 280, 450, 205. Ini 170, berarti kurang pendek ya. Itu bisa saya atur nanti. Kira-kira seperti itulah ya. Dan total lebarnya adalah, nah ini yang saya sebut tadi. Yang kayak gini tuh sebenarnya harus saya bantu atur sih. Teksnya ini berbalik ya. Ini sebenarnya ada pengaturan di sini. Nanti saya coba ulik lagi. Kalau misalnya tidak, ini bisa diatur melalui replace text. Misalnya pakai ini. Saya pernah dulu ngakalinnya pakai gini nih. Nah, ini saya tarik kemari, saya timpahin kemari, bisa nggak ya? Oh, ini ada arch-nya. Nah, ini pokoknya saya taruh ke atas. Terus saya ganti teks manual. Dulu pernah saya gitu. Ngakalinnya gitulah, kira-kira gitu. Ini saya rotate. Nah, ini juga sama sih. Ada kendala di sini nantinya kalau misalnya objek kita rotate.
Nah, kira-kira itu. Nanti saya coba ulik lagi masalah ini. Kira-kira itu, ini sama aja. Find in project browser. Oh ya, find in project browser itu saya udah pakai ini ya, klikan FB ya, klik view-nya FB, dia udah langsung kemari. Klik kanan, duplicate view with detailing, dan ini HL hidden line, kita kasih ininya, materialnya varied by graphic by elements, dan ini kita buat lurus ya kali gini, horizontal line, model aja, bukan ya. Ya, nanti ini bisa saya atur sendiri, tinggal rotate aja kok, tinggal rotate dan ngasih jaraknya sesuai dengan itu. Ini hanya kita penyajiannya aja dulu. No title, rotate by rotate on sheet clockwise, counter tadi ya, counter clockwise. Nah satu lagi enaknya pakai Revit itu, dia membantu kita untuk temporary temporary line, untuk ngasih tahu ini center line-nya loh bisa sejajar dengan ini bawah, kira-kira gitu. Oke, sejauh ini nanti saya akan lanjutkan kemari juga sih. Ada pertanyaan? Kita punya waktu kurang lebih 5 sampai 8 menit lagi lah. Saya save dulu. Aman sih kalau dari aku, Mas. Ya. Oke, Tania, Iqbal, kita tunggu. Oh, Iqbal juga oke. Jadi saya review kembali bahwa kalau modelnya udah jadi, tinggal potong-potong sana, custom view-nya yang mau kita tunjukkan yang mana, yang nggak mau kita tunjukkan itu kita hidden. Sesimpel itu. Jadi jangan rumit-rumit. Yang penting modelnya kalian beresin, tinggal potong-potong aja. Kalau juga kalian mau diskusi masalah desain sama prinsipal arsitek misalnya, atau klien, jika memungkinkan, kalian bisa showing di 3D juga gitu kan. Terus di saat bersamaan kalian bisa buka langsung di Revit-nya gitu. Jadi pada saat kita presentasi ke seseorang yang membutuhkan data desain, sebenarnya udah include semua di sini gitu. Kita nggak perlu cari CAD-nya mana, PDF-nya mana gitu kan. Nah, itulah enaknya di Revit ini. Salah satu istilah ataupun salah satu definisi BIM itu adalah sentralisasi data tadi. Salah satunya yang kita lakukan adalah ini, sentralisasi data 3D model, 2D model, kemudian schedule-nya juga di sini ada gitu ya. Yang kita buat di satu file yang sama. Itu sangat membantu saya selama saya bekerja pakai Revit, meskipun ada detail-detail yang saya rasa memang saya terbatas di situ. Contohnya, saya kasih contoh satu. Saya kurang nyaman dengan view perspektif dari Revit. Ini sorry to say ya. Saya lebih nyaman itu view perspektif pakai SketchUp tuh. Ini kayak ngawur-ngawur gitu loh. Saya nggak tahu. Saya yang kurang advance atau gimana, tapi kayak pada saat orbit ini lari-lari gitu loh gini ya. Kalau di SketchUp tuh kan enak, enteng gitu, terus controllingnya enak gitu. Nah ini kayak menurut saya sih belum se-fleksibel SketchUp lah gitu. Itu salah satu kekurangannya. Jadi memang kalau ke depan kalian menemukan hal-hal yang kurang, ya maklum lah, karena beda software. Yang pertama, yang kedua, mungkin kita punya alternatif yang lain. Makanya saya di Revit itu pasti default untuk editing itu pasti orthographic, atau di SketchUp itu parallel projects, bukan parallel projection ya, atau apalah pokoknya gitulah, orthographic lah kira-kira gitu, isometric gitu. Jadi itu aja dari saya. Kemudian tadi saya ada kayak mau nyampein sesuatu di daerah sini. Sebentar ya. Oh iya,
Satu aja, ini tips bagi saya yang saya sering share juga sama tim-tim saya, teman-teman saya di bagian permodelan Revit BIM ini ya. Kadang kan kita engineer mau atau principal arsitek ini mau tahu nih space-nya berapa gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama itu adalah pakai measure between two references. Mungkin sebelumnya saya udah sampein. Tapi ini 800. Dia nggak bisa stick atau lengket di model. Ketika kita buat yang baru lagi dia hilang gitu. Jadi saya ngasih satu tips bahwa pakai architecture, pakai work plan. Intinya di sini adalah work plan. Work plan itu membantu kita untuk membuat di mana posisi dimensi itu berada. Ya, jadi saya set work plan, pick a plan, saya ambil bidang kerjanya, terus saya ambil DI, dimensi ya. Nah ini dia langsung lengket di sini, meskipun kita lepas. Dan ini masih kegedean, jadi kita atur 1:50 misalnya, atau 1:25 lebih, ini lebih enak. Nah semisalnya saya mau tahu dimensinya ke belakang gitu, karena kan pada saat modeling custom kita ini nggak tahu nih parameternya berapa, karena ini custom dari model in place gitu ya. Jadi ini bisa kita cek juga dari DI. Inilah yang saya sebutkan tadi, kita harus pindahkan work plan itu jadi horizontal ke belakang lah, kira-kira gitu. Kalau di keyboard shortcut saya udah pakai W dan P, kemudian dia muncul, kemudian klik P lagi gitu ya, atau langsung P dan C aja. P dan C dia nggak mau, saya ulang lagi, W dan P, kemudian klik P, klik OK, ambil bidang yang atas ini, lalu kita ambil dimensinya ke belakang. Nah itu dia. Nah itu dimensinya. Nah kalau di Revit, dia dimensinya itu akan fix seperti ini ya, akan fix. Kalau di SketchUp seingat saya dia akan mengecil dan membesar sesuai dengan view yang kita buat jauh dan dekatnya gitu. Nah cuman lagi-lagi kalau kita pindahkan ke perspektif dia akan nolak sih sebenarnya. Ada dimensi yang tidak bisa dimunculkan dalam perspektif. Makanya di SketchUp itu dia secara perspektif kita dimensikan, dia mengecil dan membesar. Kalau di Revit dia tidak bisa di perspektif kita tarik dimensi, harus kita buat ortogonal gitu. Nah kadangkala juga principal arsitek mau ngedesain posisi ini apa aja, berapa tingginya gitu ya. Ini bisa langsung kita cek dari sini, akan kesulitan karena ini agak mereng gitu ya, Nah kalau misalnya kita buat yang pakai work plan atau W, P dan P lagi, klik OK. Ini kita ambil bidang ini karena kita mau ngambil dimensi dari bawah ke atas. Kita klik aja bidang ini. Boleh kalian show juga bidang kerjanya ini bisa. Boleh kalian show juga untuk melihat dia di mana posisi work plan-nya. Lalu kalian DI ambil kemarin. Nah, kalian udah bisa langsung tunjukin tingginya berapa, 260. Daripada kalian harus pergi ke denah terus ambil sectionnya lagi, ataupun kalian pergi ke tampak yang kalian harus bisa nyarinya lagi gitu kan. Ada waktulah yang dipakai untuk nyarinya itu lagi, baru kalian tarik dimensi gitu ya. Contohnya misalnya ini tampak belakang, misalnya tampak samping kanan, kiri, kan nyari lagi nih, terus kalian cek lagi ya dimensinya, tarik lagi gitu kan. Ini kan butuh waktu, daripada kalian udah punya 3D tapi kalian harus leveraging atau memanfaatkan ini, kira-kira gitu. Oke. Bukan kelas sih jatuhnya. Training hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, terakhir saya mau tanya, apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab? Iqbal oke? Tania? Oke Mas, oke. Siap. Oke, silahkan dilanjut. Tutorialnya ini akan saya publish videonya ya. Sekali lagi terima kasih dan selamat weekend, happy weekend. Saya izin tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.